Halo Sobat YouTube semua, berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Oke Sobat YouTube semua, pada kesempatan kali ini Lentera Belajar akan menghadirkan video tentang pembahasan soal penilaian tengah semester mata pelajaran PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, masih untuk jenjang SMP atau MTS kelas 8 di semester 2. Pada kali ini latihan soal PPKN edisi pertama ya, untuk yang kelas 8. Simak terus channel Lentera Belajar agar mendapatkan video-video terbaru dan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, kemudian di share juga ya teman-teman. Oke, langsung saja menuju soal. Soal nomor 1. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Edward Dawes Dekker. 2. John Willem Johnson. 3. Baron van Houvel. 4. Mr. van Deventer. 5. Van der Bosch. Dari pernyataan di samping, orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia dan ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia ditunjukkan oleh nomor A 134, B 145, C 235, D 345. Jawaban yang benar adalah yang A, nomor 1, 3, dan 4. Pada soal nomor 1 ditanyakan yaitu bangsa Belanda atau orang Belanda yang tinggal di Indonesia tapi ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Berarti kira-kira orang tersebut yang mempunyai rasa empati ya, atau peduli terhadap Indonesia. Itu ada Edward Dawes Dekker, Baron van Houvel, dan Mr. van Deventer. Edward Dawes Dekker atau dikenal dengan Multatuli, itu nama lainnya, itu membuat buku berjudul Max Havelaar tahun 1860 dalam sekali, yang berisi tentang penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Itu bentuk pedulian ya, karena merasakan penderitaan yang dialami oleh Indonesia. Yang kedua, Mr. van Deventer. Ini mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Yaitu ada 3 hal: edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Berarti pendidikan ya, pendidikan, transmigrasi, dan irigasi bagi masyarakat Indonesia. Itu karena merasa orang Indonesia itu menderita oleh Belanda. Jadi walaupun dia warga Belanda, tetap mempunyai rasa empati. Yang ketiga yaitu Baron van Houvel. Nah, ini seorang politikus yang sering mengkritik kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda. Ini juga orang yang mempunyai rasa empati ya, karena rakyat Indonesia pada waktu itu oleh penjajahan Belanda. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Irigasi. 2. Edukasi. 3. Ekonomi. 4. Pertanian. 5. Transmigrasi. Dari pernyataan di samping yang termasuk dalam program etis politik adalah A. Nomor 1, 2, dan 5. B. Nomor 1, 2, dan 4. C. Nomor 2, 3, dan 4. D. Nomor 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang A, nomor 1, 2, dan 5. Nomor 1 irigasi, 2 edukasi, dan 5 transmigrasi. Soal nomor 2 yang ditanyakan adalah program etis politik atau politik balas budi yang dikemukakan oleh Mr. van Deventer, orang Belanda yang merasa dengan
penderitaan rakyat Indonesia. Itu hanya ada 3 yang diusulkan oleh Van Deventer, yaitu irigasi, edukasi atau pendidikan, dan transmigrasi. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 3. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik balas budi, yang salah satunya adalah pembangunan sekolah dengan tujuan Belanda untuk A. Memunculkan masyarakat terdidik, B. Menyediakan tenaga terampil dan murah, C. Memberantas kebodohan dan keterbelakangan, D. Menumbuhkan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang B. Menyediakan tenaga terampil dan murah. Oke, perhatikan soal nomor 3. Atas desakan dari Mr. Van Deventer, kemudian harus ada politik balas budi. Akhirnya pemerintah Belanda pun melaksanakan pembangunan sekolah. Namun, pembangunan sekolah itu ternyata memang masih difungsikan untuk kepentingan Belanda. Oleh karena itu, sekolah tersebut tujuannya untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Tenaga terampil karena memang sudah disekolahkan, jadi warga Indonesia sudah terampil, tapi masih murah nilai upahnya untuk para pekerja. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 4. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda pada awalnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Sistem pendidikan zaman kolonial Belanda merupakan sistem yang rumit karena penjenisannya cukup banyak sebagai realisasi dari diskriminasi sistem pendidikannya. Namun, dengan adanya sekolah, sebagian penduduk di Indonesia, khususnya di Jawa, sudah tidak menderita tuna aksara atau buta huruf lagi. Di saat bangsa Indonesia kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela, mereka yang mengenyam pendidikan sadar akan nasib bangsanya. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa A. Belanda juga memperhatikan pendidikan kaum pribumi dengan mendirikan sekolah di Indonesia. B. Dengan pembangunan sekolah, hanya beberapa penduduk saja yang terbantu dapat membaca dan menulis. C. Bangsa Indonesia tetap terbelakang dan kemiskinan semakin merajalela walaupun Belanda membangun sekolah. D. Pembangunan sekolah oleh Belanda juga membawa dampak positif dengan munculnya tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Jawaban yang benar adalah yang D. Pembangunan sekolah oleh Belanda juga membawa dampak positif dengan munculnya tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Oke, narasi pada soal nomor 4 itu sebenarnya adalah narasi motivasi bahwa ada dampak positif walaupun memang pendirian sekolah oleh Belanda itu awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan Belanda, yaitu untuk mendapatkan tenaga terampil dan murah. Namun di sisi lain, rakyat Indonesia yang sudah mengenyam pendidikan kemudian sadar akan nasib bangsanya. Nah, oleh karena itu, dengan adanya pendidikan, kemudian tumbuh tokoh-tokoh kebangkitan nasional karena kesadaran tentang nasib bangsanya, dan dia sudah mengenyam pendidikan, jadi tahu apa yang harus dilakukan. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 5. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang memiliki organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Hal ini membuat Budi Utomo menjadi organisasi yang bersifat A. Modern berbentuk internasional, B. Kedaerahan berbentuk nasional,
C. Nasional berbentuk modern. D. Modern berbentuk regional. Jawaban yang benar adalah yang C. Nasional berbentuk modern. Oke, nomor 5 yang ditanyakan adalah sifat dari organisasi Budi Utomo. Yang A. Modern berbentuk internasional. Kalau modern betul, karena memang mereka menggunakan sistem baru, kemudian SDM anggotanya sudah terpelajar. Nah, jadi anggota-anggota dari Budi Utomo itu sudah mengenyam pendidikan, terpelajar, jadi sudah modern dibanding dengan organisasi yang sebelum dari Budi Utomo. Berbentuk internasional tidak ya, karena Budi Utomo belum mencakup seluruh dunia. Kalau internasional itu sudah mencakup seluruh dunia dan anggotanya berbagai negara tentunya. Kedaerahan tidak, kalau kedaerahan itu hanya satu wilayah sempit ya. Nah, kalau Budi Utomo itu sudah wilayah negara karena sudah mempunyai cabang di negara di kota-kota besar seperti Jogja, Jakarta, Bandung dan kota-kota besar yang lainnya. Nah, berarti sudah nasional. Kalau yang D, regional itu bisa dikatakan wilayahnya itu satu provinsi. Padahal Budi Utomo sudah mempunyai cabang-cabang di provinsi-provinsi. Nah, oleh karena itu, Budi Utomo ini nasional. Lingkupnya sudah nasional. Nasional berbentuk modern. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 6. Tokoh yang mencetuskan bahwa salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran serta memupuk kesadaran kebangsaan adalah A. Multatuli, B. Dr. Sutomo, C. Edward Dawes Dekker, D. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jawaban yang benar adalah yang D ya, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Soal nomor 6 yang ditanyakan adalah tokoh yang mencetuskan. Kenapa bukan Multatuli? Multatuli itu nama lainnya dari Edward Dawes Dekker. Nah, Dr. Sutomo itu adalah pendiri Budi Utomo bersama teman-temannya pelajar dari Stovia. Stovia itu adalah sekolah dokter ya pada waktu itu. Sedangkan Dr. Wahidin Sudirohusodo itu adalah penggagas berdirinya Budi Utomo atau yang mencetuskan ide tentang Budi Utomo. Nah, akibat dari ide Dr. Wahidin Sudirohusodo, kemudian Dr. Sutomo dan teman-temannya membentuk Budi Utomo. Jadi yang mencetuskan atau penggagas adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jawabannya adalah D. Soal nomor 7. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal A. 20 Mei, B. 1 Juni, C. 1 Oktober, D. 10 November. Jawaban yang benar adalah yang A. 20 Mei. Ya, karena yang tanggal 20 Mei merupakan hari lahirnya Budi Utomo. Kalau tanggal 1 Juni itu adalah hari lahirnya Pancasila. Sedangkan 1 Oktober itu adalah hari kesaktian Pancasila. Karena pada waktu 30 September ideologi Pancasila akan diganti, namun gagal. Oleh karena itu, tanggal 1 Oktober disebut dengan Hari Kesaktian Pancasila. Karena Pancasila sangat sakti,
tidak bisa digantikan oleh ideologi yang lain. Singkatnya begitu. Untuk yang D, 10 November itu merupakan Hari Pahlawan. Jawaban yang benar adalah yang A. Soal nomor 8. Tujuan organisasi Budi Utomo yang dicanangkan pada saat kongres pertama di Yogyakarta adalah A. Menyatukan peletakan dasar untuk kemerdekaan dengan menentang ketidakadilan yang dialami selama masa penjajahan, membentuk badan sentral dan memajukan paham persatuan kebangsaan. B. Kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. C. Menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia Belanda seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. Yang D. Mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan dan meningkatkan semangat persatuan pemuda tanah air. Jawaban yang benar adalah yang B. Kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam kemajuan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Nah, tujuan oleh Budi Utomo yang pertama ketika kongres di Yogyakarta adalah yang B ya. Nah, kalau yang C itu adalah tujuan pada kongres kedua yang secara tersirat Budi Utomo memiliki program pengembangan kehormatan bangsa. Jadi kongres berikutnya Budi Utomo mempunyai tujuan menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia Belanda seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. Karena Budi Utomo itu menginginkan program pengembangan kehormatan bangsa. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Sumpah Pemuda. 2. Perasaan senasib. 3. Kebangkitan Nasional. 4. Proklamasi Kemerdekaan. Dari pernyataan di samping, urutan yang benar tentang tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia adalah A. 1, 3, 4, 5, B. 2, 1, 3, 4, C. 2, 3, 1, 4, D. 3, 1, 4, 2. Jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 2, 3, 1, 4. Itu adalah urutan atau tahapan-tahapan pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang benar. Hanya ada 4 tahap. Soal nomor 10. Berikut ini yang termasuk ciri kebangkitan nasional adalah A. Titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. B. Perjuangan untuk kepentingan nasional bukan hanya kepentingan daerah. C. Keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi masalah tertentu. D. Penegas untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Jawaban yang benar adalah yang B. Perjuangan untuk kepentingan nasional bukan hanya kepentingan daerah. Jadi soal nomor 10 itu adalah ciri-ciri kebangkitan nasional. Nah, di sini yaitu yang betul kepentingan nasional harus diperjuangkan, bukan hanya kepentingan daerah saja. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 11. Konsensus nasional yang menjadi panduan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah sampai saat ini adalah A. Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Deklarasi Sumpah Pemuda.
C. Proklamasi Kemerdekaan, D. Bhinneka Tunggal Ika. Jawaban yang benar adalah yang A. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada nomor 11 ini perlu diketahui bahwa konsensus itu merupakan kesepakatan atau permufakatan bersama melalui kebulatan suara yang dijadikan sebuah kesepakatan atau dasar. Oke, kita tahu bahwa yang namanya Pancasila adalah dasar negara kita atau ideologi negara kita, sedangkan undang-undang adalah dasar konstitusional atau turunan dari Pancasila. Karena Pancasila ada 5 sila kemudian dijabarkan menjadi undang-undang dasar. Undang-undang dasar merupakan penjabaran dari Pancasila. Kita tahu bahwa pembentukan Pancasila dan undang-undang itu merupakan sebuah permufakatan bersama seluruh Indonesia jadi satu, kemudian jadilah Pancasila. Nah, kemudian B, C, dan D itu nilai-nilainya sudah terkandung semua di Pancasila, baik Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, dan Bhinneka Tunggal Ika nilainya sudah tercover di Pancasila dan undang-undang tentunya. Jadi jawabannya nomor 11 adalah A. Soal nomor 12. Bahasa mengambil peran yang sangat penting dan merupakan identitas suatu bangsa. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang memaksa pemuda di zaman sekarang kurang memperdulikan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. Pemuda sekarang lebih cenderung menggunakan bahasa atau ungkapan yang sedang ngetren, termasuk ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, guru, dan pemimpin. Dari pernyataan di atas, termasuk contoh yang dapat melemahkan persatuan, yaitu berupa A. Kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing, B. Berkembangnya rasa hormat kepada orang tua, C. Penggunaan bahasa Indonesia yang semakin luntur, D. Meningkatnya sikap pragmatisme. Jawaban yang benar adalah yang C. Penggunaan bahasa Indonesia semakin luntur. Perlu diketahui soal nomor 12 itu adalah pernyataan pada narasi pada soal nomor 12 ya. Di situ yang dibahas adalah bahasa. Jadi otomatis jawabannya adalah yang C. Opsi A, B, dan D itu pun sama. Hal-hal yang dapat melemahkan persatuan. A juga iya, B juga, D juga sama. Hal yang melemahkan persatuan. Namun, pada soal nomor 12 yang ditanyakan adalah tentang narasi. Nah, narasi tersebut isinya adalah bahasa. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 13. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Rasa cinta tanah air. 2. Tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. 3. Tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam keberagaman. Pernyataan di samping merupakan contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai A. Demokrasi, B. Keseimbangan, C. Ketaatan hukum, D. Kesamaan derajat. Jawaban yang benar adalah yang A. Demokrasi. Pada soal nomor 13 ditanyakan yaitu nilai apa yang terkandung dalam soal nomor 13, yaitu nilai demokrasi. Nah, selain 4 itu, nilai demokrasi yang lain adalah jiwa patriot bangsa. Soal nomor 14. Berikut ini yang termasuk contoh sikap positif berkaitan dengan nilai religius yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah
A. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, perbedaan agama dan kepercayaan, serta membela yang lemah. B. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. C. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. D. Perlindungan terhadap masyarakat dalam kreativitas menuju kemakmuran. Jawaban yang benar adalah yang B, ya. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sudah jelas sekali karena ditanyakan pada soal nomor 15, yaitu sikap positif berkaitan dengan nilai religius, yaitu yang B. Soal nomor 15. Saat ini banyak anak kecil lebih pandai menyanyikan lagu Korea dan hafal setiap gerakan tarian sang idola dibandingkan dengan menyanyikan lagu daerah ataupun lagu kebangsaan. Nilai-nilai budaya dari luar memang sangat cepat masuk ke negara Indonesia melalui internet, televisi, ataupun media cetak. Dengan sekejap menghipnotis para konsumen agar membeli setiap produknya lalu ditiru oleh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu masalah pada generasi muda berupa A. Melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan. B. Berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda. C. Kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. D. Makin kabur pedoman yang berlaku. Jawaban yang benar adalah yang C. Kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. Ya, karena di sini ditanyakan pada narasi anak kecil sekarang lebih pandai menyanyikan lagu Korea daripada lagu daerah sendiri. Oke, yang namanya budaya dari luar tidak semuanya negatif, ada yang positif juga. Jadi langkah lebih baiknya ketika ingin menirukan atau ingin mengikuti budaya dari luar negeri itu harus disaring dulu melalui nilai-nilai positif yang terkandung dalam Pancasila agar tidak bertentangan dengan kebudayaan Indonesia.